Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan pemahaman kita terhadap firman Allah Ta'ala, surat An-Nur, surat yang ke-24. Pada pagi kini masuk kepada ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Qul, dan katakanlah ya Muhammad, titah perintah kepada Rasulullah, katakanlah ya Muhammad lil mu'minat, kepada perempuan-perempuan, wanita-wanita mukmin, yaghdudna, agar mereka itu merendahkan, menundukkan, min absarihinna, dari pandangan mereka, wa yahfazna, dan hendaklah mereka memelihara, menjaga, furujahunna, faraj mereka, kemaluan mereka, wa la yubdina, dan janganlah mereka menampakkan zinatahunna, perhiasan mereka, illa ma zahara min, melainkan ma zahara, apa yang zahara, apa yang biasa nampak, minha, daripadanya, wal yadribna bi khumurihinna, dan hendaklah mereka menutupkan bi khumurihinna, kerudung penutup kepala mereka, ala juyubihin, ke atas dada-dada mereka. Mari kita pahami penggalan ayat pertama dulu. Dalam ayat yang lalu perintah kepada laki-laki agar laki-laki menundukkan pandangan dan memelihara faraj. Perintah yang sama ditujukan dan lebih ditekankan kepada perempuan khusus. Katakanlah ya Rasul, yaitu Nabi Muhammad, kepada khususnya kepada perempuan-perempuan mukmin, bukan muslimat tapi mukminat, karena mukmin itulah menyentuh kepada keyakinan, keimanan, kepercayaan, bukan hanya di lisan. Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang betul-betul beriman, yaghdudna, sama dengan lama, yaghdudna, gadda menundukkan, gadda menundukkan, juga mengurangi, menundukkan pandangan agar pandangan itu dikurangi atau merendahkan penglihatan. Min absarihinna,
absar, penglihatan mereka kepada lawan jenis laki-laki. Wa yahfazna, dan hendaklah perempuan-perempuan mukmin itu, wanita-wanita mukmin itu, yahfazna, memelihara. Hafiza, memelihara, menjaga dari waktu ke waktu, saat ke saat, jangan sampai lupa. Namanya hifzun. Orang yang hafal Quran namanya hafiz, karena Al-Quran itu dipelihara, dijaganya dalam hatinya, sehingga tidak lupa dan tidak gampang lupa. Itulah hafizah, hifzun. Kalau begitu, yahfazna, hendaklah mereka senantiasa berusaha menjaga, memelihara ini. Jangan lupa. Apa itu? Furujahunna, kemaluan mereka. Jangan berbuat zina maksudnya. Atau mendekati zina, atau dianggap juga perempuan itu zania jika perempuan itu keluar rumah dengan dandanan menor. Fahiya zania, dia perempuan zina. Perempuan yang berhias-hias, yang berharum-haruman serba mewangi, lalu berpakaian tidak menutup aurat, kemudian melintas di hadapan para lelaki-laki, fahiya zina. Perempuan itu sudah dicap sebagai orang berzina atau pezina. Jika itu terus dilakukannya, maka lekatlah dia sebagai pelacur, walaupun dia tidak berzina. Cuman dia telah mengundang laki-laki untuk menelanjangi tubuhnya, untuk mencium semerbak wanginya, sehingga berkhayal laki-laki. Berarti dia menarik laki-laki untuk berzina. Zina mata, zina pikiran. Mata zinanya dengan melihat, hidung dengan mencium. Kemudian zina pikiran, zina khayalan. Makanya hendaklah perempuan itu menjaga auratnya. Wa yahfazna furujahunna, dan hendaklah mereka menjaga, memelihara farajnya, termasuk ke dalamnya itu yang mendekati kepada arah zina. Karena menjaga faraj itu maksudnya jangan berzina dan jangan dekati zina. La taqrabuz zina. Wala yubdina, dan jangan pula lah perempuan-perempuan mukmin itu yubdina, menampakkan menampakkan zina, hiasan mereka, illa ma zahra, kecuali ma, apa yang zahra, apa yang nampak biasa. Zahra nampak jelas, minha, daripadanya perhiasan itu. Banyak ulama-ulama memahami yang dimaksud zinah di sini adalah menampakkan zinah, jangan nampakkan tempat-tempat di mana biasa terletak hiasan. Atau perhiasan itu sendiri yang terletak di tempat di mana dia dipasang. Illa ma zahara, kecuali apa yang zahar, yang zahir, yang nampak biasa, yaitu muka dan telapak tangan. Kemarin sudah kita jelaskan sedikit bahwa zinah itu terbagi dua. Pertama namanya khilqiyah, hiasan asli, hiasan yang dibawa semenjak Allah menciptakan. Khilqiyah namanya. Kha, lam, qaf, ya dan ta marbutah. Khilqiyah, seluruh badan wanita itu zina, hiasan, indah, tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk, semuanya zina. Maka dikatakan wanita itu zina, hiasan. Sebaik-baik hiasan adalah wanita yang saleh. Jadi batang tubuh diri wanita itu zina. Yang kedua zina muktasabah, zina yang diusahakan.
yang dilekatkan, yang dipasangkan ke badan, seperti subang, kalung, cincin, gelang, asawir, gelang kaki. Itu zina, termasuk ke dalamnya apa namanya, pensil, calak gantiasah, calak ya, pensil dan lips, serta udah ngacok kawin mana ke inai, hinna, itu namanya muktasabah, zina yang diusahakan. Manusia mengusahakannya untuk mempercantik, untuk menghiasi tubuhnya sehingga makin cantik katanya. Tapi ada juga yang makin minor, seperti para pengantin yang kadang-kadang tak nampak aslinya lagi. Itu menghilangkan yang aslinya. Kedua-duanya zina. Apa yang dikecualikan? Ya wajah dan telapak tangan. Orang menerjemahkan kafain, telapak tangan, sebetulnya kafain itu kaf. Kau dawa namanya pergelangan. Kuak. Jadi ujung jari sampai pergelangan namanya kaf. Kafain, dua telapak. Awak sering membaca telapak. Sebenarnya termasuk punggung. Telapak tabuk punggung. Itu namanya illa ma zahara. Kecuali yang biasa zahir, yang biasa nampak, yang tak mungkin ditutup. Dua. Punggung tak termasuk. Wajah yang biasa nampak, kemarin juga sudah jelaskan. Sampai ujung dagu. Ada yang memahami ujung dagu masuk. Ada yang mengatakan ujung dagu tak masuk. Ini perbedaan pendapat. Akulah hiasan asli yang biasa nampak. Hiasan asli, khilqiyah. Karena hiasan tak dibuat-buat. Ciptaannya dari sono begitu. Illa mazara, jadi la yubdina zinatahunna. Jangan mereka menampakkan, yubdina menampakkan, apalagi menampak-nampakkan. Zinatahunna, hiasan mereka, itu tubuh mereka yang biasa dipasang hiasan. Di muka apa hiasannya? Celak, bibir, dan apa? Bacakan mana? Lipstick dan bedak. Kau, leher, cincin tangan. Jadi itu zina. Anda nampak kan? Kecuali yang tadi. Kemudian ada pemahaman yang berbeda, yaitu umumnya ini dipahami oleh Hanafi. Mereka juga mengecualikan kaki, karena kaki lebih susah menjaganya daripada tangan. Kaki biasa dipijak-pijakkan, diinjak-injakkan, dipakai. Maka beliau mazhab Hanafi memahami dari tumit sampai ke ujung kaki, sampai telapak kaki itu termasuk ila namanya. Disamakan dengan tangan. Karena kaki biasa dipakai berjalan. Lebih-lebih perempuan-perempuan yang kadang di pelosok-pelosok di kampung-kampung tidak pakai sendal. Zaman dulu. Jadi kalau ada yang seperti itu, ya nama saja perbedaan pendapat. Ini orang Turki. Turki umumnya mazhab Hanafi. Mazhab yang paling banyak penganutnya di dunia mazhab Hanafi. Karena lebih moderat. Jadi kalau itu berarti illa ma zahara minha, kecuali ma zahar. Apa yang nampak, apa yang biasa nampak daripadanya zina. Umumnya ulama memahami wajah dan telapak tangan sekaligus punggung tangan. Ada yang berbeda, satu lagi menambah kaki. Ini dua pemahaman. Namanya illa ma zahara minha. Tapi mentang-mentang wajah boleh dilihat, boleh nampak,
tangan, tapi jangan dihiasi dengan hiasan muktasabah. Yang menyebabkan perempuan itu sudah hilang wajah aslinya dan berkelebihan amat baunya. Perempuan-perempuan yang keluar rumah memakai wewangian aroma sengaja melintas di hadapan para kaum laki-laki. Inilah wanita-wanita yang anggap yang tadi dia sudah mengajak orang untuk berzina walaupun dia tidak melakukan. Kira-kira begitu namanya la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna. Khimar. Apa tuh khimar? Khimar menutup. Minum tua namanya khamar. Minuman yang memabukkan namanya khamar. Bang ko namanya minum memabukkan khamar karena menutup akal sehat, menutup pikiran jernih. Minuman yang diminum itu menutup akal sehat orang sehingga orang tidak sehat akalnya lagi. Memabukkan minuman, nama khamar. Penutup yang biasa dipakai oleh wanita untuk kepala khimar. Khimar untuk kepala sampai ke belakang, sampai ke bawah. Kalau pakaian lebar luar namanya jilbab. Nah, doa jilbab kan ponggeng-ponggeng. Khimar jamaknya khumur yang biasa dipakai perempuan menutup kepala, menutup leher dan dada. Jadi wal yadribna bi khumurihinna. Dan hendaklah perempuan-perempuan atau wanita-wanita mukmin, bukan muslimah nih, mukmin, mereka menutupkan khumur, kudung-kudung, kerudung-kerudung penutup kepala mereka ala juyubihinna, juyub, dada, juyub itu nih, jaib. Ada baju basarung berlubang di tengahnya, bekau masuk aniratif, itu jaib. Mula-mula orang Arab itu. Lubang di leher baju yang digunakan untuk memasukkan kepala. Lubang itu agak gadang sehingga bisa menampakkan lihi aja belahan dada. Lama-lama dipakailah jaib-jaib itu untuk belahan dada, leher. Jadi hendaklah wal yadribna, perempuan mukmin itu meletakkan sebetul-betul mantap. Sama makna daraba itu meletakkan sesuatu sehingga mantap dan melekat. Wal yadribna, hendaklah perempuan-perempuan mukmin betul-betul meletakkan dan mengulurkan penutup kepala mereka sampai menutupi leher. Karena leher zina, leher yang jenjang, di situ ada kalung. Dan lekukan dada, ulurkan ke bawah. Ala juyub, di atas juyub. Sebenarnya bukan di atas dada, di atas leher yang menampakkan bahagian dada sampai ke bawah sana. Tuh. Jalika dado, baju saya tutup apalagi dado. Jangan lilitkan dulu, perempuan-perempuan melilitkan. Tutup kepala, awak kabik ke belakang. Zaman dulu begitu aja, zaman Nabi. Jadi mereka tidak menutupkan penutup kepala ke bawah, tapi kabik ke belakang. Itu nang khimar. Jadi khimar bukan hanya songkok. Karena ada kopiah produksi namanya songkok, apa namanya? Penutup kepala ya pengabik abu panjang sampai siko. Itu bukan khimar. Penutup kepala. Kalau khimar berlebih kayaknya ke bawah. Tutup kepala sampai ke bawah. Jilbab lebih lebar, baju luar. Jilbab. Nah, jadi itu wal yadribna
Dan hendaklah perempuan-perempuan mukmin itu yadribna, meletakkan mantap. Sungguh-sungguh mantap. Karena ada di situ bi khumur, bir itu ilsa, bi. Benar-benar terpasang, melekat, menempel, tertutup. Penutup kepala mereka itu tertutup dan menutup juyub, leher dan dada. Sebab mula-mula juyub itu kan atau titik ke bawah. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah perempuan-perempuan mukmin itu yubdina, menampakkan zinah mereka, hiasan mereka, ila, melainkan pertama li bu'ulatihinna, kepada suaminya. Dan pada aslinya perempuan berzinah untuk suaminya. Arti berzinah itu berhias. Semua batang tubuh perempuan untuk suaminya. Baik zina asli ataupun zina muktasabah. Zina asli kan tubuh. Tubuh wanita ini zina hiasan, bagus, indah dan cak. Hiasan asli. Hiasan yang kedua muktasabah. Muktasabah, mim, kaf, ta, sin, ba dan ta marbuta. Muktasabah yang dihiasi. Kedua hiasan itu bagi seorang wanita hanya untuk suaminya. Kalau dia sudah kawin, itu untuk suaminya semua. Suaminya wajib menjaga, memelihara. Jangan suaminya membolehkan orang lain melihat hiasan untuk dirinya. Jadi kalau kabar hias, berenca-renca, baharum-harum untuk suami. Suaminya suami kita, bukan suami orang. Siapa yang berandan berhias untuk suami orang lain, lalu pamer dia sudah berzina kan. La yubdina, dan janganlah mereka perempuan itu menampakkan perhiasan mereka, yakni aurat mereka dan tempat di mana hiasan berada dipasang, illa li bu'ulatihinna, melainkan kepada bu'ul. Bu'ul itu para suami. Suami mereka, artinya bukan suaminya banyak. Para wanita kepada masing-masing suami. Jadi kepada suami mereka boleh, itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Itu makanya kalau ada suami hendak memandikan istrinya yang sudah meninggal, dibolehkan. Dan dia yang berhak. Karena bagi mereka tidak ada batasan. Tidak ada perempuan yang akan memandikan jenazah seorang perempuan. Mana lebih pantas memandikannya, ayahnya atau suaminya? Karena dengan ayah masih ada batasan, tapi dengan suami tidak ada lagi batasan. Karena wanita itu hiasan suami. Hiasan dua kan? Hiasan yang tadi. Li bu'ulatihinna au abaihin, atau kepada bapak-bapak mereka. Ini ada batasan. Menurut pendapat mazhab Maliki, aurat itu dibagi dua. Pertama aurat mughallazah, yang kedua mukhaffafah. Kalau beliau-beliau itu memahami yang mughallazah aurat besar. Aurat besar. Mukhaffafahnya salin itu. Yang boleh nampak di para bapak-bapak aurat yang mukhaffafah yang ringan. Ini ke atas, ini ke bawah, lutut ke bawah. Itu anak perempuannya tidak masalah. Tapi zaman sekarang serba salah. Ini bapak-bapak, ayah si perempuan boleh kepada mereka nampak, bukan dinampakkan. Nampak tidak masalah. Leher ke atas, lutut ke bawah, tidak masalah. Yang tidak boleh, yang betul tidak boleh aurat besarnya, dada dan farajnya. Itu bapaknya, namanya abaihin. Cuma tidak ada yang terbaik, melainkan tetap dijaga. Kalau aurat istilahnya adalah mazhab Maliki, kalau auratnya mukhaffafah, ya tidak masalah. Yang ringan-ringan, muka, leher,
bahu ke bawah, lutut ke bawah, di rumah tidak masalah. Masalah, hati-hati. Atau bapak suami mereka, au abai bu'ulatihin, atau bapak suami mereka, karena itu bapak suami mereka mertua. Tetap kembali yang tadi, bukan aurat besar. Bukan aurat besar. Aurat besar semua batang tubuh wanita itu suaminya yang boleh melihat. Tapi kalau aurat sebagian yang boleh nampak, ya bagi bapak mereka dan bapak suami mereka, aurat-aurat tertentu yang tidak boleh dilihatkan kepada orang umum yang tadi. Atau kepada abnaihin, atau juga boleh nampak, bukan dinampakkan, apalagi dipertontonkan, nampak. Oleh siapa? Anak-anak mereka sendiri. Tidak panjang lebar keterangannya. Au abna'i bu'ulatihin, atau anak-anak suami mereka, namanya anak sambung. Kan kini bahasanya agak diperkecil. Dulu anak tiri, kini anak sambung. Seorang perempuan kawin dengan seorang laki-laki, laki-laki itu punya anak laki-laki. Namanya anak tiri. Kalau dulu anak tiri, kini anak sambung. Boleh nampak. Boleh nampak karena bapaknya adalah suami kita. Tapi tidak aurat besar. Tidak aurat besar. Itu anak suami. Asal muasalnya orang lain. Asal muasalnya orang lain, tapi karena kita nikah dengan bapaknya, maka jadilah anak kita. Statusnya juga berbeda dengan anak kandung. Namanya abna'i bu'ulatihin au ikhwanihinna, ikhwan, saudara laki-laki mereka. Ikhwan, saudara-saudara laki-laki. Au bani ikhwanihinna, kemunakan, anak saudara laki-laki mereka. Bahasa wakno keponakan nyo betek kawak, betek ya. Apaknya udah awak atau adik awak, anaknya laki-laki, namanya awak. Kalau keponakan di kami, anak pisang, anak mana? Nyo babako kawak. Tu ndak bisa bantu gue. Awak aku adik apa no? Si Supiak ko udah no atau adiknya laki-laki, beranak anaknya laki-laki. Nah, Supiak ko apa di no? Petek. Aitek salah. Aiteknya atau ante. Ante ko ndak bahasa Minang lu etek. Jadi seorang perempuan yang perempuan ko mempunyai saudara laki-laki, saudara laki-lakinya punya anak, anaknya laki-laki. Anak laki-lakinya itu boleh nampak. Nampak di no aurat ringan kita tidak masalah. Lihat kata detik ke bawah atau apa kawan tidak masalah. Lengan aurat besar jangan. Tapi tetap yang terbaik tutup. Karena dia anak saudara yang halal kain, itu haram kawin. Tidak boleh seseorang mengawini adik ayahnya atau saudara-saudari ayahnya, tidak boleh. Itu namanya mahram. Au abna ikhwanihin au bani ikhwatihinna, atau anak-anak laki-laki saudari-saudari perempuan mereka. Kalau jalan awak keteknya. Sebenarnya mana nak kek? Nak kek sepupu sebenarnya. Karena tuan nasab itu dari pihak ayah. Maka secara hukum anak-anak keduanya boleh kawin tu sebenarnya. Anak uni, yo anak adik, cik laki-laki seperti boleh kawin. Cuma di Minang tak boleh. Cuman kajiwa anak ke situ lah, kajiwa masih aurat baru kan. Bahwa boleh
terlihat nampak aurat tertentu bagi anak-anak saudari-saudari. Awakku eteknya, awakku makwonya. Anak laki-laki, saudara perempuan gitu. Namanya Bani akhawatihinna. Au nisaihinna. Au nisain perempuan-perempuan, wanita-wanita ihinna. Wanita-wanita mereka itu wanita-wanita sama mukmin. Maka wanita mukmin sama wanita mukmin, mereka boleh nampak aurat tertentu yang tadi. Aurat besar tetap tidak boleh. Ingat, aurat besar hanya untuk suami. Maka aurat biasa-biasa sesama perempuan mukmin boleh nampak, tidak masalah. Singkapkan ini boleh. Cuman kalau di situ ada perempuan-perempuan non muslim, tidak boleh lagi. Di tempat kos atau di tempat asrama atau di manalah, perempuan saja di situ. Tapi kalau di situ ada perempuan yang non muslim, auratnya kembali kepada aurat biasa, wajah dan telapak tangan atau kaki yang boleh nampak. Perempuan non muslim tidak boleh melihat aurat perempuan muslim. Kenapa? Dia non muslim, nanti diceritakannya kepada laki-laki non muslim. Maka tetap perempuan diperintahkan menjaga auratnya. Jangan menampakkan kepada wanita-wanita non muslim walaupun dia sesama wanita. Karena hukum auratnya sama dengan laki-laki muslim. Tapi kalau di situ perempuan muslim saja walahnya, tidak masalah. Namanya nisaihinna. Au ma malakat aimanuhunna. Ma malakat itu istilah yang dipakai untuk hamba-hamba sahaya. Dulu, semasa dulu. Bahkan sampai abad ke-19 masih ada perbudakan. Perbudakan adalah orang-orang merdeka jadi budak. Baiknya keturunan budak, ataupun di Bali dipesah budak, atau nagarinya kalah perang sehingga diperbudak. Budak itu tidak orang lagi, setengah orang. Karena dia menjadi hak milik tuannya. Bahkan tuannya pun boleh menggauli yang perempuan. Karena dia budak. Itu bahaya budak. Islam datang untuk melebaskan, memerdekakan perbudakan. Perbudakan bukan Islam. Perbudakan bukan hanya di Arab, perbudakan di dunia dulu. Yunani, Romawi, Cina, di Mesir kuno, budak-budak. Di Babylon, negeri lama, budak. Dia anggap budak itu Islam. Justru Islam datang melepaskan, membebaskan perbudakan dengan cara begitu. Jadi kalau ada yang punya budak dulu, bahkan kini masih ada orang yang menganggap budak ada. Kalau anda nak salah baca, wallahu alam, TKW orang Indonesia yang ke Arab Saudi dulu, dia nak lewat jalan resmi, mereka beli lewat calo. Jangan, mereka anggap, mereka bayar sekian mahal, mereka anggap budak, mereka beli itu. Itulah yang kadang-kadang bergaul dengan di situ dengan induk sambang. Walau alam beritanya begitu. Karena mereka masih ada yang memahami, yang kuno-kunonya masih memahami, wanita aku kami beli. Dan memang dengan harga tinggi dibelinya lewat calo. Nah, disitulah ambilnya. Mereka tidak salah kecil mereka. Karena kami beli. Andaikan masih ada seperti itu dan berlaku, maka kau namanya budak. Islamlah merantas, menghabisi. Jadi memerantas budak itu bukan orang Amerika, Islam. Dengan cara sanksi kafaratnya, hukumnya begini. Nah, kalau wanita itu punya budak laki-laki, bukan pekerja laki-laki, bukan pelayan, bukan pembantu, bukan pegawai, tidak budak. Kalau pegawai orang merdeka.
Kalau pembantu orang merdeka, kan? Kalau pekerja kerang itu orang itu ndak budak, nan budak punya. Ini budak laki-laki punya induk semang perempuan. Maka budak laki-lakinya boleh akan nampak baginya aurat induk semangnya, tidak masalah. Dengan catatan jangan dinampakkan. Nampak tidak masalah. Karena statusnya budak. Berbahaya budak kalau nanti mendekati tuannya pun sudah dianggap berbahaya. Mereka bisa dihukum. Nah, itu di negara budak kan. Au tabi'ina gairi ulil irbah minar rijal. Tabi'in. Secara bahasa tabi'in orang yang mengikut tabi'ah. Orang-orang yang mengikut atau biasa ikut namanya tabi'in. Yang dimaksud dengan tabi'in siko adalah para laki-laki yang sudah tidak ada minat, pelayan-pelayan, jongos-jongos, pembantu-pembantu yang tidak lagi punya irbah. Anan irbah, yang dikatakan irbah itu adalah tidak ada hajat, tidak ada minat kepada lawan jenis. Tidak ada minatnya. Ini pembantunya pelayan. Tidak seketik yo minat. Labis minat atau tidak minat. Atau unah. Unah ko bahasa wakno impeten. Para pembantu-pembantu, pelayan-pelayan, pekerja-pekerja, jongos-jongos, gairi yang tidak uli mempunyai irbah, punya keinginan, punya hajat kepada lawan jenisnya. Maka induk-induk semang bila nampak bagi orang-orang seperti ini sebagian auratnya tidak masalah. Tapi jangan nampakkan. Nampaknya terlihat oleh jongos pembantu nalah tua-tua, no laki-laki, tidak punya minat lah. Nampaknya terlihat tidak masalah. Tapi jangan sengaja nampakan. Kecil bang napi je ke. Bukan niat pelaku tapi kadang-kadang kesempatan, kesempatan. Minar rijal atau tifli. Tifli anak-anak yang masih kecil, alladzi lam yazharu ala auratin nisa. Anak-anak kecil yang belum tahu. Lam yazharu, yang mereka itu belum nyata atas mereka anan aurat. Belum mengerti deh. Anan aurat enggak, biasa-biasa sih. Tapi ingat anak-anak kecil gini lah capek tahu dia pengaruh media. Bahkan anak SD, kalau dulu awak ingus-ingus SD itu masih data sih baru. Kalau kini anak SD lah dia orang kawin. Kemarin di NTB di mana? Di Madura. Ada anak kecil SD lah kawin. Karena mereka lah capek. Dewasanya capek. Dikarbit jadi berdewasa. Tidak alami. Kalau dulu awak-awak dulu anak KTC masih alami. Alaminya dari menelantang mereng menungkui menjolo parui tidak salah. Sudah menjolo parui merangkak tu tagak papan tu tata tu jalan jatuh tu kini prosesku dilewati semua. Bahkan proses dewasa anak-anak pun tidak alami. Ini dirangsang begitu cepat dengan media-media yang tanpa batas. Media HP Android ko tidak bisa dibatasi. Keinginan terbesar anak-anak pesantren capek keluar pesantren agar mereka bebas oleh HP. Kalau kami di pesantren, keinginan terbesar mereka bertemu dengan orang tua atau diizinkan berkunjung untuk bisa mencari HP. Ini senang mereka kalau orang tua berkunjung bisa memakai HP. Orang tua bagian. Karena zaman
Dia ada anak-anak yang pulang dari pesantren ke rumah, habisnya main HP sehari penuh di rumah. Ini tidak keluar-keluar. Sebab di pesantren tidak boleh. Kalau ada boleh pesantren barangkali mencelok-celok. Pengaruh media sosial ko lah mungkin anak capek dewasa. Jadi tifli di siko, anak-anak kecil yang lu mengerti orang perempuan lah, celik-celik lo dulu. Karena anak SD lah sangat mengerti lo pada anak-anak. Awak non tua-tua oleh aurat. Sebabnya bebas mencari. Lebih cadik daripada awak mencari apa. Di nenek nak mengerti, nyolah mengerti. Mula-mulanya at-tifli awit tifli atau anak-anak kecil alladhi yang lam tidak atau belum yazharu, belum nampak jaleh tahu nyoleh. Belum mengerti tarang mana. Ya satu kan tarang jaleh berasiah atas mereka aurat perempuan. Tak mengerti aurat perempuan. Karena keteknya ni, kuninya, kekaknya orang kampung tak mengerti. Anak-anak seperti itu. Wala yadribna, seketik lah. Wala yadribna, dan janganlah mereka memukulkan badalah merentak-rentak. Yadribna biarjulihinna. Bajalan merentakkan kaki perempuan liwa'lama agar diketahui apa yang yukhfina, apa yang disembunyikan atau mereka sembunyikan daripada perhiasan mereka, gelang kaki. Sengaja merentakkan kaki nak bunyi denceng-denceng supaya orang tahu awak punya galang perak di kaki. Di negara juga kan tak parah, tapi di India banyak. Di Makkah banyak, di Arab banyak. Sengaja berjalan merentak-rentak. Dah bos supaya orang tahu. Di balik bati, di balik kain. Jangan. Jadi la yadribna arjulihinna, kaki-kaki mereka, untuk diketahui apa yang mereka sembunyikan daripada hiasan mereka. Wa tubu ilallah. Kita capai sesama ini. Wa tubu ilallah, dan tobatlah kamu semuanya kepada Allah. Baik laki-laki atau perempuan, jami'an semuanya, ayyuhal mu'minun, daripada perbuatan dosa-dosa, termasuk masalah aurat, terlanjur, terlongsong, tak tahu, tak ingat, tak sadar. Atas semua kesalahan-kesalahan, termasuk memandang lawan jenis, mendekati ke zina dan segala macam, semuanya tubuh, taubatlah kepada Allah. Karena kita tidak ada yang terlepas dan bebas daripada dosa dan salah. Setiap hari melihat, mendengar, mencium, bicara. Setiap hari ada saja salah. Termasuk masalah pandangan mata, pendengaran telinga, bicara kita, dan dosa-dosa yang lain. Jadi taubatlah kamu semua kepada Allah, hai jami'an semua, ayyuhal mu'minun, semuanya orang mukmin. Berarti orang mukmin pun berdosa. La'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat keberuntungan atau beruntung. Tobatlah daripada salah dan dosa. Orang yang tobat adalah orang yang ingin meraih keberuntungan dan meraih kemenangan. Orang yang tidak tobat artinya orang yang sombong, yang tidak mengakui dan tidak menyadari diri mereka juga salah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan subuh ini ada faedah untuk kita bersama. Dan waktulah habis. Semoga kita baca ayat Allah ko menjadi bertambah ilmu, dapat petunjuk kita untuk masa-masa yang datang. Amin. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.